Perempuan ini paling seneng banget kalau temennya Hmm. datang gitu ya, nginep di Hmm. rumahnya Ya atau bagi cerita sama sini. bagaimana ya. Ya. Nah, dan paling sering kita itu denger yang namanya perempuan itu kadang-kadang mempercepat waktu mandinya bareng-barengan. Iya. Iya, bener tapi bener ya. Tapi bener apa bener nih? Betul betul. Bener Memang ya. ada juga Nah, sebagian kalau begitu. cowok agak jarang seperti itu karena cowok lebih malu. Tapi sebetulnya pertanyaannya sebatas mana sih? Nah, bicara masalah tentang sesama wanita ya, yang temennya jatuhnya atau mungkin bukan keluarga ya, boleh memperlihatkan auratnya ke sesama jenis nih. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz Zaliza. Baik, insya Allah. Iya, Izin silakan. Ustaz Maulana Bang Fadli. Jamaah! Oh Yeay. jamaah! Yeay. Bagaimana sih batasan aurat? Tergantung siapa yang melihatnya. Wanita di depan laki-laki yang memang suaminya dan yang bukan mahramnya jelas berbeda hukumnya. Begitu pula dengan mahram dan non-muhrim. Lalu bagaimana batasan aurat wanita dengan sesama wanita? Dalam kitab Safinatun Najah dikatakan inda maharimiha wan nisa'i ma baina surrati warukbati. Aurat wanita dengan mahram dan sesama wanita adalah antara lutut dengan pusar. Ya, antara lutut dengan pusar. Jadi kalau misalkan emang punya anak perempuan kecil mandi bareng, ditutup antara pusat dan lututnya. Ibnu Qudamah menekankan batas aurat wanita di hadapan wanita lain cukup antara pusar hingga lutut. Kalau dikira syahwat tidak akan muncul sesama wanita. Menimbulkan fitnah keji berupa tindakan penyuka sesama jenis, na'udzubillah. Maka wanita muslimah diwajibkan menutup seluruh auratnya seperti halnya di hadapan pria atau yang bukan muhrimnya. Apa dalilnya sih? Rasulullah SAW mengatakan la yanzur rajulu ila auratir rajuli. Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki. Wala tanzurul mar'atu ila auratil mar'ati. Dan jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita. Wala yufdir rajulu ila rajuli fi thawbil wahid. Janganlah laki-laki berada dalam satu baju atau dalam satu selimut dengan laki-laki lain. Begitu pula seorang wanita tidak diperbolehkan berada dalam satu selimut dengan wanita lain. Hadis riwayat Muslim. Jadi jangan mentang-mentang perempuan di tempat ganti baju bareng-bareng atau mandi ya bareng-bareng. Tetap ada batasannya, ada adabnya, malulah sedikit. Intinya tutuplah aurat kalian, jangan kalian mengumbarnya. Apalagi dijadikannya sebagai modal untuk mendapatkan keuntungan. Ingat Bang Haji Roma pernah mengatakan, kalau mau melacur harus pakai uang, mau haram-haraman ya harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Mengerjakan puasa tidak perlu membayar, mengerjakan sembahyang tidak usah membayar. Ternyata jalan ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Na'udzubillahiminzalik. Jangan jadikan lagu ini menjadi pinggul bergoyang, tapi jadikan ini menjadi kita bentuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Terima kasih banyak Ustaz Sami-sami Bang Zaliza Fadli. atas penjelasannya. Jadi jelas ya, kadang-kadang yang sesama perempuan juga ini juga harus ada yang namanya ada rasa malunya juga. Rasa malunya. Enggak plong-plongan ganti baju bareng, mandi bareng. Iya. Nauzubillah, astagfirullahaladzim. Nah sekarang kita lanjut lagi nih Ustadz Maulana. Gimana kalau seandainya kita tausiah Ustadz Maulana sambil praktek aja. Harus. Bicara masalah tentang Penting ini. sholat nih, sekarang bicara Ya, masalah ya. aurat. Ya. Nah ini hubungannya kalau nggak sah, kalau nggak tutup aurat. Bagaimana Ya. Ustadz Maulana, silakan. Ya, Tafadhol. saya butuh bantuan Mas Fadli di sebelah kiri saya. Kemudian Ustaz Sam teman Iya. Mas Fadli, kemudian Ustaz Nada, Ustaz Liza. Liza maaf. Habis Siap, ngobrol sama maaf, tadi siapa Pak? Tadi Kangen apa sudah nada ya? tadi ngobrol. Oh, iya, Ustaz iya, Nada iya. besok ya? Dia Iya, bilang iya. gitu. Oh, ya Allah. Maaf, Ustaz Kenapa tuh, Liza. Pak? Silakan. Oh Masya Allah di jamaah umroh nyasar. Ada ini namanya umroh. Jamaah umroh. Sini, ini wardrobe Kami. kita ini Oh dipakai iya nih. Masya Allah. Pantesan Iya. dari tadi nge-steam kena mulu Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim buat kita semuanya. Aurat itu dianggap jelek untuk diperlihatkan. Itu intinya. Sesuatu yang tidak jelek artinya tidak bagus untuk diperlihatkan. Karena ini berkaitan dengan banyak hal. Betul tadi, makasih banyak Ustaz Alisa sudah menjelaskan detail sama Ustaz Sam. Nah kali ini bagaimana aurat itu ketika dalam salat. Nih ada laki-laki, ada perempuan. Ya, Ustaz Lisa mohon izin diaturkan ya. Apanya tidak bisa dilihat ya. Alhamdulillah. Di Indonesia ada namanya mukena. Di Brunei, di Malaysia, Thailand,
bagian Asia-Asia itu pakai mukena. Tapi mungkin kita juga kaget, banyak nanya, Ustaz di Arab nggak begitu ya? Jadi karena pakaian mereka di dalam sholatnya dengan di luar sholatnya sama. Sementara kita beda, di luar sholat, di dalam sholat pas pakai mukena. Enaknya, jadi ingat, betul kata Ustaz Sam, tidak boleh terlihat. Apa nih maksudnya? Ini nggak kelihatan, ini apa ya? Ini namanya menutup aurat. Oh, nggak kelihatan dalamnya Tidak apa? ketahuan apa. Kalau ini namanya membungkus. Oh, Jadi ini hati-hati, mic. jangan sampai kelihatan lekukannya. Ini apa? mic. Mic. Ketahuan. Ketahuan, bener ketahuan. Oh, ini apa lagi nih? Ini apa? Ini Mic juga? mic. Oh bukan. Apa itu? Ini tangan saya. Tangan saya. Bisa sulap ya Ustaz Maulana. Bisa ternyata. Luar Sekarang biasa. kita tolong. Kalau aurat dalam sholat itu ingat yang harus kepatutan dalam beradab. Ingat kepatutan dalam beradab. Laki-laki kan auratnya dari pusat ke lutut. Tapi jangan juga sholat Anda dari pusat ke lutut hanya ditutup. Kemudian atasannya kosong. Nggak boleh. Ada namanya adab dan kesopanan. Tidak sopan engkau. Kau di hadapan orang menghadap kepada orang lain di tamumu. Kau pakai baju bagus-bagus. Kenapa di hadapan Allah engkau tidak pakai baju? Kan auratnya kau lutut dan pusat Ustadz. Kalau laki-laki bisa-bisanya. Jadi ini sudah bagus. Ada namanya baju koko. Baju salat. Ini bisa dilihat. Silakan berputar lagi. Bentar, saya pakai gayanya gini dong. Iya. Stop dulu. Kembali ke sana. Ah, dikhawatirkan, mohon maaf, ini maaf pada saat sujud, ruku, itu maaf. Ini bagusnya kainnya manjang. Biasanya, maaf, laki-laki pendek bajunya, baru maaf, nih ini udah bagus, aman. Bahayanya, maaf, Ustaz Sam, di sininya kelihatan pada saat sujud, Celengannya kelihatan. ya itu. Kalau perempuan ini aurat itu dari atas depan, kanan, kiri, belakang, muter. Nah ini tidak kelihatan. Dan hati-hati juga kalau ada mukena yang terlalu tipis, transparan. Terus ada ringan sampai kebuka, kesibak, kena angin. Coba sujud. Sujud, ya. Hati-hati. Jangan sampai kepanjangan kainnya sampai mohon izin api ini mukenanya sampai di kibas. Ya, sujud. Ini salah. Ini salah. Karena dia menyujuti kain yang ikut naik. Jadi harusnya ditarik. Iya, yang gini. Jadi tidak boleh disujuti. Jadi jangan sampai kita juga yang pakai serban. Aku ini pakai serban. Karena kalau sujud, karena dia ikut naik, ini serban tidak boleh disujutin. Nggak boleh. Maksudnya biar bersih. Nggak bisa. Kalau memang mau sekali turunkan di bawah. Jadikan sejadah. Nah, Oh. sekarang Abi mohon maaf, berdiri lagi. Dari depan, kanan, kiri, belakang. Harus turun. Yang jadi bahaya kalau auratnya dari bawah. Jadi tidak ada masalah aman. Depan, kanan, kiri, atas aman. Tapi kalau bawah tidak ada masalah. Siapa tahu. Maksudnya. Aduh, waktunya udah Maaf habis. Ustadz ya, waktunya udah habis penjelasannya. Afi terima kasih Makasih, banyak makasih ya. banyak. Ini wardrobe kita Udah loh. mau jadi model ya, padahal tadi dia udah nyiapin baju kita. Nah sekarang kita lanjut lagi nih Ustadz Maulana. Ustadz, ini ada pertanyaan Ustadz. Nih Ustadz ngapain Ada sih malah sih. ketawa-tawa aja lagi. Wah. Nih pertanyaannya, kalau kita nih punya teman non-muslim. Apa? Non-muslim. Ulangi. Non-muslim. Ah, iya. Yaitu batasan memperlihatkannya itu sama atau enggak ya dengan teman-teman kita yang muslim? Begini. Nareko makpuade tau nareko Nah, si runtu kita de pede pada agama ta si pada muat Iyain aja kapang tuh. nasaba makoe nasaba Aduh. tau muto Ini- nasaba angka muto nafsunna Maklum, jamaah. Nggak ngerti, Bang. Itaki Enggak, kita mau kasih tahu jamaah, maklum jamaah dulu nih pernah jadi pembawa acara radio di daerahnya. Ya udah nanti kita coba translate lokal. dulu ya. Kita Ya. translate dulu, kita akan mendengarkan jawabannya setelah satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. alhamdulillah. jadi makoe setengah tak tahu tau nafsu